Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya nanti pukul 7 pas kita berangkat, maka sebelumnya dimohon untuk Bapak lagi mengisi tausiah sebelum berangkat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama kita siap untuk melaksanakan satu kegiatan yang mulia yang diperintahkan Allah agar kita mendekati, memahami, mengerti tentang alam sekitar kita untuk menuju kebenaran hidup kita beriman dan beramal saleh kepada Allah. Nanti pengajiannya di tempat sana, maka brosur nanti dibagikan di tempat kita akan mengaji. Kalau saya bagikan di sini, kemungkinan akan tertinggal di bis bahkan lupa. Dan nanti saya mohon ketika di sana brosur sudah disampaikan untuk bisa dirawat sebaik-baiknya. Jangan ada satupun brosur yang tertinggal. Brosur itu isinya tentang syariat perjalanan kita, pertama tentang doa-doa sebelum berangkat. Yang kedua, doa ketika kita berjalan di atas kendaraan, doa ketika kita memasuki masjid, doa ketika kita keluar dari masjid, doa ketika kita sampai di suatu tempat, dan doa ketika kita menuju pulang ke rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah itulah materi tentang tadabbur alam dengan tema tadabbur alam itu untuk mengingat, berpikir dan bersyukur kepada Allah. Dengan ayat fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Maka nanti kita praktekkan ketika kita akan berangkatan persis seperti ini perjalanan kita ketika kita menyaksikan orang-orang yang menuju tanah Allah, yaitu ke tanah suci ibadah haji atau umroh. Itu persis perjalanannya, karena tidak ada doa lain selain itu yang harus dibaca. Maka ketika kita tadabbur dan nafal, maka kita harus membaca itu. Oleh karena itu, untuk meningkat waktu, mari kita baca, kita ikuti dan bacalah dengan baik, karena itu doa dan permohonan keselamatan kita dalam perjalanan. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka safarana hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma taqwa. Allahumma awin alaina safarana hadza wa aqwi anna bu'da. Allahumma anta sahib fi safari wa khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sai safar wa abatil madar wa su'il muqalat fil mali wal
rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika masaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku la ilaha illa anta alayya wa a'udzu bika min syarri wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian setelah sampai di suatu tempat sana ada doa tuntunan Nabi seperti doa yang kita baca. A'udzu bikalimatillahil tammati min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan agar di tempat yang kita tuju itu tidak ada gangguan, tidak ada godaan, tidak ada musibah, tidak ada ujian bagi kita semua. Dan perlindungan kita adalah bikalimatillahil tammati. Kalimat Allah yang sangat sempurna, adanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih 10 menit dan coba berjalan ke bis masing-masing dengan tertib, dengan baik, jangan berebut. Nikmati perjalanan ini adalah sebagai ibadah karena tidak ada jika kita perjalanan ini tidak akan ibadah sama sekali. Maka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Allah SWT wafat di saat kita tadabbur. Oleh karena itu kita doakan semoga beliau diberi ampunan, disayangi Allah dan tidak menjadikan kita sesuatu. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' aqlahu wa'silhu bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfina ba'dahu wa kullana walahu. Amin. Untuk yang B1 menghubungi Pak Mardiono. Pak Mardiono, Pak Marpatno, Marpatno, ya, nomornya apa? Itu nomor pendaftaran. Kalau mimiti kursi 1, 2 Bapak Bari dan Ibu Bari. Kursi 3, 4 Bapak Budi Sugito dan Ibu Budi Sugito. Kursi 5, 6 Ibu Partiem dan Pak Suprapto. Pindah sekolah ya Rais. Oh diatur. Halo Pak, kesana mireng. Oh dianu kok kalau ngaji insya Allah. Kursi 1, kursi 2. Ini enggak apa-apa, monggo. Masih ada teman. Enggak salah tidak menyebut. Sekedar Pak Sinten Pak Jenengan. Iya. Harus sehat. Boten nama Anda boten enten Pak. Boten enten niku Jenengan asmane? kula kali Pak Walu ya, Mas. Boten nama Prasetya sing nyateti sakle kula, nek Rasid boten enten kados. Kula kari apa? Kula niku kula nyadari kula kari
Kajian yang pagi. Oke. Bayarnya ya atau shooting ini di close up ini Mas. Enggak sisa apa nih ya. Oke, just. Ada. Orang Mbak Umi ya? Iya, Mbak Umi. Harapayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah di tempat ini sebagaimana Rasulullah selalu berdoa dan memohon ketika sampai di suatu tempat yang telah dituju. Salah satunya adalah tempat di Bukit Becici ini. Kita ingin tadabbur, kita ingin wisata, kita ingin mengaji. Dalam brosur itu ada doa ketika kita sampai di suatu tempat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Mari kita baca doa ketika kita sampai pada lokasi yang kita tuju. Yang pertama kali adalah di sini, dan mudah-mudahan nanti yang kedua lebih lancar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa jangan sampai lupa, karena doa itu akan menjaga, akan mengawal, menyelamatkan, melindungi tempat ini dari gangguan, dari ujian, dari musibah, dari cobaan apapun. Di situ bahasanya adalah min syarri ma khalaq, kejahatan dan keburukan dari makhluk yang Allah ciptakan. Di sini banyak makhluk, bukan hanya manusia, tetapi yang siap untuk menumbuk kita adalah pohon-pohon yang besar ini, termasuk gulu yang kita tempati. Ini bagian dari ciptaan Allah yang hari ini kita tempati bersama-sama. Karena kita ingin mengaji di tempat yang berbeda, maka jangan sampai ini merubah niat, bahwa niat kita hanya ingin senang-senang, piknik, rekreasi, wisata. Bukan itu, bahwa kita ingin judul itu adalah terbukti pada diri kita, yakni tadabbur alam. Dan ini alam betul, bukan alam buatan. Ini adalah ciptaan Allah yang naik turun, tinggi rendah, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kita mendekat, kita melihat, kita menikmati, kita merasakan, sekaligus kita bisa meneliti dan menghayati apa sesungguhnya yang ada di tengah-tengah kita ini. Sementara kita dengar juga ada orang berjalan-jalan bebas, hanya dibatasi waktu, nanti pukul jam sekian, sementara kita datang untuk sama-sama mengaji. Nah, agar mengingat waktu, karena itu awalnya adalah doa, akhirnya juga doa, nanti kita latih biar nanti di dalam bis ketika pulang bisa dipandu masing-masing pemandu dalam bis.
Karena sistem kita pergi dan pulang ini bagaikan orang naik haji maupun ibadah umroh. Jadi ada doa-doa yang perlu dibaca. Setelah doa dibaca ya silakan Bapak Ibu tidur, tapi jangan sampai hanya tidur tanpa ada doa. Mungkin bisa dibantu agar nanti bisa didengar bersama-sama, mulai dari judulnya itu. Ya, judulnya ada di tengah. Salah satu dari Pak Samsuri siapa bisa membacakan? Bapak Ibu, langsung saja kami bacakan materi untuk kajian pada pagi hari ini pada halaman 2 ya. Jadi materinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki langit dan bumi. Quran surat Al-Imran surat nomor 3 itu mulai dari ayat 189 ya. Itu tertulis 190, itu yang benar 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkala. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhirin nara faqad ahzaitahu wa malid dhalimina min ansor. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Rabbana innana sami'na munadiyana yunadi li'imani an aminu rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyai janji. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah hinakan kami di hari kiamat. Sungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Seperti yang diketahui bahwa tadabbur alam ini yakni sebuah proses untuk mengingat, merenungi, memperhatikan, serta menghayati
bahwa meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, baik langit, bumi, gunung maupun laut. Hal ini bertujuan untuk lebih mengenal ciptaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada di sekeliling kita. Dialah yang maha menciptakan maupun memusnahkan. Tentu makna dari tadabbur alam di sini merenungi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat keberagaman ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran Surah nomor 3 ayat 190. Ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa manusia diharapkan memperhatikan ciptaan Sang Pencipta. Mengapa hanya manusia yang diperintahkan? Ya, karena hanya manusia yang diberi akal pikiran. Jadi sudah semestinya manusia meluangkan waktu untuk tadabbur alam. Pepatah mengatakan, cukup dengan melihat alam, kamu merasakan kedamaian. Petualanglah sejauh malam memandang, mengayuhlah sejauh jalanan terbentang, bergurulah sejauh alam terkembang. Jadi alam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan, sebab alam merupakan media dan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tumbuh keyakinan akan keberadaannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan alam semesta untuk mencukupi kehidupan manusia di dunia, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Maka sudah menjadi hal yang lumrah kita sebagai manusia untuk tadabbur terhadap alam, karena manusia yang hidup di alam dan kelak mati juga dikuburkan di alam. Dengan tadabbur alam, manusia akan semakin mengenal dan memahami tentang Sang Pencipta alam semesta ini. Maka tadabbur alam dapat digunakan sebagai sarana untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbaiki iman dan keyakinan. Adapun tadabbur alam yang diajarkan Islam memiliki misi dan tujuan yang besar serta berbagai hikmah antara lain. 1. Memahami ayat kauniyah dan kauniyah. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetap mengandung hikmah dari segala peristiwa baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Akan tetapi perlu pemahaman yang lebih dalam agar dapat mengkaitkannya dengan fenomena yang terjadi. Dengan mengerti makna, kandungan, serta arti isi Al-Quran, manusia akan mampu mentadabbur alam dan mendekatinya. 2. Mengenal alam dan keindahannya. Kita pasti pernah berwisata, baik ke pantai, gunung, ataupun tempat-tempat yang indah lainnya. Maka pasti terbesit dalam benak kita bahwa alam yang indah ini sungguh luar biasa. Apalagi Sang Penciptanya, Allah Rabbul Alamin. Insya Allah dengan berpikir demikian, kita akan lebih bersyukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dari berbagai ayat tentang tadabbur alam, ada salah satu ayat yang menegaskan maupun menekatkan firman-Nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. 3. Mengambil hikmah dari bencana di alam.
Dari awal tahun 2021 ini, bencana musibah silih berganti bermuncul, baik tektonik vulkanik maupun sumber eror. Sebagai muslim, kita harus merenung dan mengoreksi diri. Ada sesuatu yang salah, serta memikirkan hikmah yang bisa diambil dari musibah tersebut sebagai bentuk tadabbur. Ketika mau memahaminya, maka kita akan mengerti bahwa alam semesta ini bersifat fana atau rusak, tidak ada yang kekal abadi alam semesta ini, termasuk manusia. Maka dengan memahami hal tersebut, intensitas ibadah kita akan meningkat dan kita menjadi peka terhadap lingkungan alam yang seindah ini. Sementara manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah atau pemimpin agar menjaga dan melestarikan alam semesta untuk rahmat bagi setiap makhluk. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Menurut Quraisy, ayat ini maknanya luas, antara lain: 1. Rasul itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Yang mengutus beliau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Yang diutus adalah Al-Alamin, sangat terpercaya. 4. Risalahnya bersifat rahmatan lil alamin. Jadi dapat dimengerti bahwa pentingnya kita mentadabbur dan memperhatikan alam semesta sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat sucinya Al-Qur'anil Azim. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberi petunjuk baginya. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah diri kami, semua amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Sampun. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendengar semua. Sesungguhnya teks itu tanpa dijelaskan pun, jika kita dengarkan baik-baik, sudah ingin menggiring kita bahwa kita bagian dari makhluk Allah yang dipercaya untuk melakukan tadabbur. Dalam bahasa Al-Quran, tadabbur itu belajar dengan cara melihat, mengobservasi, meneliti, memahami, merasakan, dan menghadapi langsung. Jadi tidak sekedar nafar, bepergian, tetapi bepergian ada tujuan, ada maksud, ada makna. Maka ketika kita dipercaya Allah, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan untuk bisa memimpin, memanage, mengatur, membenahi, sekaligus memanfaatkan semaksimal mungkin alam ini adalah manusia. Dan Allah meletakkan dalam pundak manusia itu khalifah. Yang khalifah sekarang sedang ramai dibicarakan karena tidak paham tentang kalimat itu. Yang kalimat itu hanya dimaknai dengan khilafah, dan orang menjadi takut ketika mendengar khilafah. Seakan khilafah itu kepemimpinan Islam yang radikal, kepemimpinan Islam yang kejam, kepemimpinan Islam yang eksklusif gitu, atau inklusif. Tetapi sesungguhnya khalifah itu bahasa Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan pemimpin di muka bumi itu adalah manusia yang punya jabatan khalifah. Tafsirnya khalifah itu adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi mestinya Tuhan ini itu ada di atas, di laksana,
yang bersemayam di aras, yang kursinya besarnya melampaui alam semesta ini. Di sana semua sudah tercatat baik, diputuskan dengan baik, tinggal satu persatu dilaksanakan. Maka disebut qadha dan qadar. Qadar adalah catatan-catatan yang akan dilakukan. Qadha artinya pelaksanaan catatan-catatan itu. Nah, kita berada di alam ini, maka dipuji oleh Allah. Utusan kami yang bekerja dengan baik, melaksanakan amanah dengan baik, itu salah satunya di situ dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi mestinya kita itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, kalih mlaku kalih nuting-nuting. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, panjenengan dadosken wit-witan ngeten niki. Dalan munggah medun ngeten iki, banyu enten gunung pira jamak niki. Iya, ini tidak sia-sia. Kata-kata tidak sia-sia itu sudah terbukti sekarang ini. Labis do antri no do nanti nih kok. Coba golek putih ini kok. Hanya dia tidak mengerti. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita yang akan memaknai bahwa Allah menciptakan gunung, bukit beci ini adalah ada hikmahnya. Maka Allah memuji alladzi semausuf, orang yang yadhkurunallaha, mengingat Allah, qiyamang, ketika berdiri, berjalan, naik bis, naik Isuzu, naik elf, naik jeep gitu. Niku qiyamang wa qu'udan kali lengganget niki. Ngoten nggih. Jadi jenengan duduk enten iki yadhkurunallaha qu'udan. Tadi ada qiyaman, qu'udan. Jadi kita ingat Allah itu berdiri, berjalan, tidur, makan, minum. Ya, ini semuanya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, antek do layah-layah senden-senden. Oh. Jadi ini nek ramangkal dise retus sendenan Pak Bari ngoten nangke leres. Karena apa? Yadhkurunallaha qiyaman, ngoten nggih. Niku Bapak nggih langsung mapan mriko. Wa qu'udan duduk. Wa ala junubihim, berdampingan, ya. Iya, berdamping seperti ini. Ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sampai kita memikirkan ciptaan Allah. Ini baru gunung becici, Bu. Gunung kalih bukit bedane napa? Gunung dhuwur, bukit pendek ngaten. Kuwi nerangi sapa? Iso mendaro dhuwur. Iya. Iya. Padahal Jabal Uhud itu gunung tertinggi di muka bumi, sampai nanti di akhirat itu menjadi simbol surga. Bahwa satu-satunya gunung yang ada di surga adalah Jabal Uhud. Jabal ini termasuk jenengan kan mikir kayak ngeten gitu. Nah. Jadi tinggi sekali, besar sekali, dan banyak gunung. Allah sebutkan Uhud 1. Kita datang ke sini untuk melihat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak sia-sia ya Allah menciptakan ini. Nah, oleh karena itu kita memang harus meletakkan tadabbur ini yang pertama. Sebelum mangke pentingnya do selfie, do gandeng-gandengan kalih nyonyae. Sing ora karo nyonyae karo wit-wit niku mawon. Sak kemen gitu. Ya gitu. Ya piye meneh coba. Gitu.
Nggih. Nggih. Dadi mbok menawa niku enten sing sekalian njaluk difoto, mongko le moto niku mung piyambak. Lah mestinya cerewet to kalih moto kalih gujangan wit ngat niki lha mesake ta. Kono gujengan iki dadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Di situ ada doa-doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah kami, terima taubat kami, dan matikan kami dalam keadaan yang baik. Jadi memang kita diciptakan dari alam, dipercaya untuk hidup di alam, dan nanti kita akan dimatikan di alam itu juga. Jadi ketika kita tetap beralam, sesungguhnya kita sedang menengok ciptaan kita dulu dari apa? Dari alam, min sulal mintin, dari tanah yang sangat keras, sangat tandus, bahkan lumpur, dan kita dihidupkan di atas tanah, makan juga dari tanah, dan kita tanpa tanah tidak akan bisa hidup, dan kita akan berakhir juga di tanah. Semua kembali kepada tanah. Nah, inilah pentingnya alam kita kenali. Di situ misi besarnya adalah tadi disinggung, Al-Quran itu bukan bacaan sekedar tulisan. Saat itu Rasulullah itu Iqra itu bukan membaca tulisan sing moto nggon slide ngoten mboten. Saat itu Rasulullah itu sedang puncak Jabal Nur. Jabal yang bercahaya. Dan sampai sekarang. Jadi kalau datang ke sana nanti akan tahu gunung yang puncaknya itu bercahaya dan itu tampak dari Masjidil Haram satu-satunya. Dan itu tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu. Dan juga di mana itu puncak diselamatkannya perahu Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh itu terdampar sampai di Palestina. Jadi ketika itu kan kota Mekah ditenggelamkan karena Allah mengijabahi doa Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah menyerahkan diri, ya Allah saya sudah bekerja sebaik-baiknya, sudah saya ajak untuk beriman, tetapi justru saya ada yang menentang, istri saya menentang, umat-umat saya menentang. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Bahkan usaha-usaha saya selalu diganggu, saya buat perahu malah dijadikan WC mereka. Jadi ini semua dilaporkan. Ya sudah, kamu tenang aja, kamu naik aja gitu. Maka Allah segera mendatangkan itu, dan gunung Jabal Nur itulah yang menyelamatkan semuanya. Nabi disuruh membaca itu, Iqra ya Muhammad, Iqra. Loh, Rasulullah kan nggak gunung kan dulu, kekuatan gunung itu jane apa? Suruh membaca. Ternyata dari gunung itu tampak alam yang sangat keras, ya, yang mengancam setiap orang yang mencoba untuk mengganggu gunung. Ingat, gunung di Arab Saudi itu rumputnya itu seperti kawat. Kalau dipakai sepatu yang kuat, sandal swallow barang itu udah hancur itu. Ya, mengapa? Karena itu ditempa dengan temperatur hanya 2, panas dan dingin. Panas dan dingin itulah yang membuat dia seperti besi. Persis seperti besi, pan besi bakar, cemplungin banyu. Bakar, cemplungin banyu. Ngoten nggih. Bedoro sate nek saat dibakar langsung cemplungnya mriki nggih ta? Tapi besi itu untuk membentuk cangkul atau arit itu dibakar, tutuk celup, bakar tutuk celup begitu. Maka menjadi keras. Maka rumput-rumput di puncak gunung itu keras.
Rasulullah suruh baca. Ternyata karakter orang Arab itu keras, Pak. Tidak mau diperintah, tidak mau didikte. Semuanya sendiri. Itu. Tidak mau dia dikatakan gagal, enggak mau. Tapi memang otaknya cerdas. Nah, itu disuruh membaca. Nah, ketika kita mengkaji Al-Quran, kita juga disuruh membaca. Wah, bar maca Al-Quran saiki do maca alam tidak lagi. Nah, kita sekarang ngaji ini orang ngaji ning nggon masjid membaca wa dan la tidak orang guru ngono kuwi, itu. Iya. Membacanya ini coba. Luar biasa. Jadi kita membaca belajar ayat kauliyah dan ayat kauniyah kita satukan. Ternyata Al-Quran memerintahkan untuk membaca ayat yang tertulis, yang terucap dengan ayat yang Allah ciptakan, yang dikenal dengan ayat kauniyah. Jadi kalau tulisan itu kauliyah, kalau yang alam tanpa penjelasan ini, tapi sudah bisa menjelaskan sendiri alam ini ayat kauniyah. Kita disuruh menyatukan itu. Itulah pentingnya tadabbur. Yang kedua, kita disuruh mengambil hikmah. Ternyata banyak sekali hikmah yang ada. Tadi naik dari bawah ke atas saja, itu sudah ada peralon-peralon. Itu isinya apa kira-kira, Pak? Air kan? Jadi air dari sini kok sumber airnya mana? Oh, ternyata di sana ada tandon air. Itu airnya di sini atau ngisi dewe ini kan Pak pertanyaan, Pak. Nah, di sini kira-kira tangki ini enggak ini ora. Gitu kan? Dan ini ada di semana. WC ora kursi di loro, Pak. Baru sana sudah ada tulisan toilet musola. Iya, 2000 gitu. Kita tinggal pindah diri Pak ya. Sing selak susu ya langsung mlebu rono, gitu. Sing urung ternyata jatuh situ. Ternyata dari setiap langkah ada toilet. Coba. Ini luar biasa. Akhirnya nunggu ya tenang mana. Nunggu tulisan 2000 lho, Pak. Wong kula metu nggih ora ditakoni niku. Nggih guru ngaten iki nunggu tulisan 2000. Nang bolongane cilik niku. Niku do nyemplung nang 5000 nang 3000 gitu. Lah mbayangke niki ngguwang nang kono kek nggone resik niku to. Banyu mili terus pomo bunyi layar ya banget to gitu to. Mili terus banget, Pak. Sampe niku banget nggih. Banyu mili terus. Mili terus banyu niki. Iya. Inilah hikmah. Dan kita bersama-sama. Istri saya tadi sudah bilang di bas. Kok ketinggal do remen-remen sangat tuh. Oh iya karo nyonya ora seneng piye. Nggih tadi nggih sak wis nggih to kalihnya nggih, Pak. Masyaallah. Oh ngoten. Nggih, setunggal bis niku ngantos wah wis ngremenaken sangko. Nggih, saking remen niku antek urusan bangsa napa musik barang kuwi ora cocok karo urut, ora cocok kuwi. Age digoleki iki mah dipateni iki piye iki? Age digoleki ya to. Niku saking remen ya gitu. Jadi yo kepengin melihat, kepengin mendengar gitu. Urung-urung apa-apa areman mlaku kok mbrito ngarepan ngono nggih. Coba. Padahal gak ini perjanjiannya udah sarapan dewe-dewe iki malah dikake arem-arem. Matur nuwun alhamdulillah. Kula tangeti keng pundi niku wingking ngono. Dadi wis ora kagem disebut namanya. Ini luar biasa coba. Ya. Dan kita tidak sia-sia. Kita memang di sini ingin mengaji bukan sekedar untuk main-main dan sendal guru gitu kan. Yang ketiga Ibu Bapak ini rahmati Allah. Tadabbur ini bagian dari perjalanan ibadah. Jadi dalam doa tadi, Allahumma inna nas'aluka safarona hadza. Ya Allah, aku mohon dalam perjalananku ini albirro, kebaikan. Safarona hadza, perjalanan kami ini adalah perjalanan yang albirro, yang bernilai ibadah,
yang itu adalah tidak ada lain kecuali kebaikan semuanya. Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada sesama. Albiro itu kebaikan. Kalau kepada Allah namanya ibadah, kalau sesama adalah perbuatan baik, kalau dengan orang tua adalah berbakti. Itu albiro. Akar katanya dari albir. Hadzal biro wa minal amali. Dan aku mohon perjalanan kami ini adalah bagian dari amal. Wa minal amali yang koridor matardo. Amal yang koridoi. Jadi perjalanan kita itu masuk bagian dari amal yang diridhoi. Ini yang harus Bapak Ibu ingat. Tadabbur itu. Dan kita juga mohon Allahumma hawin ya Allah, tolonglah aku ketika aku menghadapi segala sesuatu. Ya Allah, temani aku. Dan yang terakhir tadi, kita mohon agar yang kita tinggal di rumah, ada cucu, ada anak, ada istri, ada suami, ada sapi. Enten, sapi ini enten nggih? Iya sudah. Itu semua diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya apa yang aku tinggal itu. Mohon ya Allah, Engkau urus, Engkau jaga, Engkau rawat sebaik-baiknya. Dan Allah menjawab, siap. Aku menjaga kamu dalam perjalanan dan aku siap menjaga apa yang kau tinggal. Tapi perjalanan kita adalah at-taqwa. Perjalanan kita adalah perjalanan menuju takwa. Maka tema kita adalah fadhkuruni, maka ketika kamu rekreasi wisata, ingatlah kepadaku. Adzkurkum, aku pasti ingat kamu. Itu. Waskuruli, dan terima kasihlah kepadaku. Kamu bisa naik Bukit Becici. Kalih pundi nggih? Drini niku bukan apa? Udat bar munggah gunung terus ndrini ngoten. Munggah gunung medhon terus ndrini. Ndrini nek jaman cilikan ngono nangis ndrini ngoten nggih. Iya, terus heeh. Ndok. Hai Ramandok ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah. Ini sudah jam 10. Ada kita tadabbur. Jadi poin saya adalah nanti di halaman kedua, di terakhir itu kan ada dua. Yang satu tidak saya tulis artinya, ya. Yang satu doa sebagaimana yang kita laksanakan. Agar Bapak paham, yaitu dibaca artinya nanti ya. Doa yang pertama itu nanti dibaca ketika kita berjalan menuju pulang. Bisa dimulai di takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, hamidun. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu Nabi membaca ketika Nabi pulang dari bepergian. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi pulang itu membawa kalimat itu Allah Maha Besar. Berangkatnya tadi sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Suci, yang telah menundukkan perjalanan kami yang aku tidak mampu menunjukkan untuk menuju kehadirat-Mu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan aku akan kembali padamu. Allah Maha Besar. Kembali betul, kita pulang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ayyibuna ya Allah, saya kembali. Taibuna ya Allah, kami kapok tobat. Ngoten nggih. Jadi bar tadabbur jenengan kudune kapok. Ora cocok itu dikapok dilereni ngoten nggih. Ayyibuna, taibuna.
ngabiduna, saya akan lebih baik ibadah ya Allah. Sajiduna, ya Allah, saya akan bersujud betul kepada Engkau. Ora gur sujud-sujudan, sujud tenan. Ini rasa diusek-useke gan ketok ngepal mboten niku. Sujud tenan. Hamidun, dan aku hanya akan memuji Engkau ya Allah. Shadaqa wa'adah, karena janji benar. Nasara abdah, pertolongan juga benar. Wa hazamal ahzaba wa'adah, kau mengerjakan semuanya yang mengganggu aku, memusuhi, menghindari itu sendirian ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau Maha Besar. Nah, itu doa yang kita baca nanti ketika pulang. Oke, salah satu di bis memandu untuk bisa membaca itu. Itu doa yang sah, yang Nabi tuntunkan agar kita pulang itu bisa membaca itu. Modal duwe kok la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun komplit nih nggih. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sapal. Karek nembahi ayyibuna ya Allah kula wangsul. Taibuna kula badhe tobat ya Allah. Ya. Ngabduna kula badhe nyembah ya Allah. Sajiduna kula badhe sujud ya Allah. Hamidun ya Allah, saya akan memuji Engkau ya Allah. Shadaqa wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Niku ketanjen amalake nek dengan tindakan terus mulai. Terus yang terakhir itu doa kafatul majlis nanti bisa dibaca. Baik, itu saja Bapak yang dirahmati Allah. Mungkin ada satu dua yang ingin mentasreh atau mentabayun dari materi itu, kami persilahkan sebelum waktu kami kembalikan kepada Ustadz Mardiono. Barangkali saya buka. Yang biasanya takon begini. Oh, nggih lah ya kula iki lho. Iki murid kesayangan kok gitu. Dadi mula nggih. Cukup Bapak Ibu ya. Iya, nanti sambil kita berjalan barangkali ada kekurangan bisa dibaca. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Bari yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, yang pertama saya sampaikan, mohon maaf yang nyusun jadwal urutan itu saya ya. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena ini saya berdua dengan istri saya itu sering padu itu loh ya. Jadi iya. Jadi ini di sini kan ke sini wah. Ini usul lagi. Saya di sini sama ada yang macam-macam. Ya udah, kita harus sabar ya. Alhamdulillah ini lancar semuanya dan tidak ada permasalahan di B123. Terima kasih. Kemudian lanjutnya karena di sini ada tim Bu, ada panitia. Ketuanya itu sebetulnya Pak Suwarji, tapi tidak bisa hadir karena keadaan. Kemudian diganti oleh Bapak Budi Sugito. Oleh karena itu kepada Bapak Sugito untuk menyampaikan prakarta dari mewakili panitia Tadabbur Alami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Muhbari, Bapak Ustadz kita yang kami hormati, teman-teman panitia, Ibu dan Bapak peserta Tadabbur Alam yang kami hormati dan insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka untuk mentadabbur
Al-Quran yang sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ustadz kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mardiono tadi, bahwa saya berdiri di sini karena ditunjuk sebagai ketua dadaan, ya. Sebab nanti kalau saya menghindar, ya, nanti yang ditunjuk juga menghindar lagi, akhirnya tidak akan bisa terlaksana. Alhamdulillah, seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa untuk kepergian kita ini berbeda dengan bus-bus yang lain, ya. Mungkin berbeda dengan kelompok alumni, mungkin berbeda dengan kelompok ibu-ibu PKK, ya. Jadi kalau kita ini benar-benar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah pengganti pengajian yang setiap Ahad pagi dilaksanakan Masjid Al-Anwar. Oleh karena itu tadi sudah diingatkan oleh Ustadz kita, luruskan niat kita dulu, ya. Biasanya kalau alumni begitu masuk bis doa kau kemenan, gitu. Nah, oleh karena itu ini tadi tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dituntut, ya, realisasi apa yang sudah kita terima. Kita diuji di perjalanan, kesabaran kita. Sebab satu bus isinya 50 atau 51 peserta, ya. Itu punya keinginan yang berbeda-beda, ya. Ada yang sing cepat karena ke toilet, gitu. Ada yang lagunya tidak cocok seperti apa yang disampaikan Pak Mubari tadi. Nah, ini diuji sekali kesabaran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya selaku Ketua Dadaan yang pertama mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Mudah-mudahan untuk tahun depan nanti sudah paham. Jadi jamaah itu paham bahwa kita tadabbur alam ini bukan rekreasi, tetapi pengganti kajian Ahad pagi. Kalau sudah paham, sudah mengerti, sehingga tidak akan sewu awal. Wah, aku tiwes membayar 170 kok bagian nenggon elok ya Pak Min. Wah, iki ora adil tenan iki. Nah, lha kok sing nah nggih ketuane dadaan pengarep dhewe penak men kan demikian. Nah, oleh karena itu ini benar-benar menguji kesabaran kita. Dan nanti insya Allah kalau difahamkan, ya, oleh Ustadz kita, insya Allah tahun depan, sebab setiap tahun kita agendakan untuk tadabbur alam. Insya Allah nanti tidak hanya 2 bis 1 elep, ya. Mungkin nanti insya Allah bisa 5 bis dan sebagainya. Yang kedua, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi karena kami koordinasinya juga hanya lewat Nuwun Sewu, sekarang kita sudah dibiasakan lewat WA, okay? Mensos. Jadi kita kalau akan berkumpul terus, kita juga sama-sama punya kepentingan. Meskipun kami sudah berupaya semaksimal mungkin, apa daya, kita adalah manusia biasa, ya, yang selalu salah dan ada kekurangan. Oleh karena itu segala kekurangan, ya, baik kendaraannya, baik objeknya, baik nanti makannya dan sebagainya, kalau ada ketidakcocokan, kami atas nama panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya, tidak hanya sebesar-besarnya, ya. Tapi kalau sebesar-besarnya sebenarnya seberapa kita kan tidak tahu. Tapi kalau tulus itu adalah dari rong hati yang dalam. Jadi kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, tidak sebesar-besarnya, ya. Insya Allah segala sesuatunya sudah terpersiapkan, namun kami percaya tidak akan bisa untuk memenuhi keinginan dari Bapak Ibu pribadi-pribadi. Terus terang sebenarnya yang bertanggung jawab itu Pak Sarono. Tapi Nuwun Sewu Pak Sarono yang ditunjuk saya, kalau minta izin panjenengan, ya. Jadi mungkin kalau ditunjuk jeneng kalau mboten ngadeg dadak Pak Sarono melih dadak mengke gedangon. Ini alhamdulillah itu sudah ada jub yang membawa snack atau makanan, kami tidak tahu. Mudah-mudahan nanti itu benar-benar bisa memberi support pada kita untuk perjalanan berikutnya. Jadi sekali lagi intinya kami terima kasih atas kerjasamanya. Yang kedua, kami mohon maaf atas pelayanan yang
kurang menyenangkan. Saya kira itu, bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Budi Sugito. Dilanjutkan Pak Sarono mungkin untuk perakatan. Ibu Bapak sinambi nenggo ingkang nembe nyiapaken nggih. Nggih. Dan niki kula bukan bagian dari panitia tadabbur alam. Dan sekaligus mangke kula matur dumateng segenap Bapak Ibu anggota jamaah kajian akad pagimu. Dan mangke mohon untuk penguatan saking Ustadz Bari. Ibu Bapak, agenda kita untuk akad benjang. Nah, dados boten berkaitan kalih tadabbur niki, tetapi agenda kagem kajian akad ingkang badhe dateng. Insya Allah mangke kita tidak hadir di majelis, tetapi hadirnya di makam Muslim. Insya Allah kita akan mengadakan sosialisasi di sana, sekalian pelantikan pengelola makam Muslim. Nah, namun Ibu Bapak terus angge mawon kula radi khawatir. Nah, pramila kekhawatiran kula menika mangke mugi saged panjenengan paringi pitulungan ngaten ilahipun. Kenapa? Karena yang kemarin kita belum bisa menginformasikan berkaitan dengan kegiatan benjang tanggal 13 itu. Sementara saat ini kita ketemu hanya dengan sebagian. Padahal harapan kita pelaksanaan tanggal 13 menika mangke bisa sukses. Nah, saking menika kula nyuwun bantuan dari panjenengan sami untuk bisa mensukseskan pepanggihan atau pertemuan besok tanggal 13 menika. Pilih mangke rencana sosialisasi menika undangan menika dipun aturi rawuh jam 7:30. Nah, terus kagem anggota kajian kita berharap semua anggota kajian bisa rawuh, bisa hadir. Karena nek mengke sukses berarti kerja kita memang baik, yang diharapkan seperti itu. Nah, lajeng dipundi jamipun 7:30 mangke direncanakan jam 8 tepat sudah bisa kita mulai. Dan saat menika mangke kita termasuk ngaturi saking Pak Camat nggih. Terus napa Pak istilahnya nek kecamatan napa Bapak? Muspika nggih. Istilahnya napa Pak? Forum Komunikasi Wilayah Kecamatan. Nah, niku nek kurang keren. Nah, berkait dengan menika pindah malih Pak Ibu benjang akad tanggal 13 mangke dipun suwun rawuhipun di makam Muslim. Nggih, supados napa agenda kita menika ugi sukses dan sekaligus mangke nggih. Alamatnya wonten Kiringan nggih Pak Bu nggih. Nah, sing dereng pirsa, sing dereng Karangasem Kiringan Boyolali. Mangke nek sing pun pirsa ya mboten sah di aturi pirsa wong wis pun pirsa. Nek sing den pirsa mangke nyuwun sewu saking Peken Sunggingan. Peken Sunggingan sing dalan Etan Pasar Sunggingan niku ngalor 12. Nggih, mangke mugi nah Bangjo tesih 12 malih. Terus mangke ambil yang jurusan Telatar. Nggih, yang pertama kiri, mangke wonten mriki insyaallah sudah disambut dengan kokam nggih. Terus mangke ada napa? Ada umbul-umbul.
terus ada spanduk selamat datang. Nah, mangke ambil kiri terus langsung pun dugi makam Muslim. Nggih. Bapak menika ingkang saged kita teraken mangke nyun penguatanipun saking Ustadz Bari. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya awan saya panas nggih. Soale niki kiwatengen dirhubungane saya ora konsentrasi, ngoten nggih. Bisa minta untuk tetap konsentrasi karena ini bagian dari tadabbur untuk kita bicarakan di sini. Makam Muslim itu makam dari hasil gagasan kita semua. Panjenengan melu gagas pora niku pun dicatat kalih Allah melu gagas. Ngoten nggih. Niku pun niku mang yakin niku nggih to. Karena ini bukan perorangan tetapi ini jamaah. Oleh karena itu Bapak Ibu termasuk itu. Padahal itu bagian dari 4 tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Ketika orang Muslim mengurus jenazah Muslim, 1 memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat mengkubur. Lah ini mengkubur itu biasanya dikubur seanggon-gon. Nah, kita tidak, kita menempatkan saudara kita pada tempat yang mulia yang dikenal dengan makam Muslim. Bedanya apa? Bedanya kalau makam Muslim itu setiap saudara kita lewat diharapkan, disunahkan, dianjurkan untuk mendoakan. Jadi nanti yang mau ke Telatar mendoakan, yang pulang dari Telatar mendoakan. Maka nanti antara jalan yang utara jembatan dengan jalan yang gang 1 masuk tadi itu harus dijelaskan bahwa Anda memasuki wilayah makam Muslim, harap berdoa. Sing iso ndonga engko kandhane mangaji ngono ya. Iki kon ndonga nek iso ndonga terus piye ngono nggih. Lah kalau akad pagi pasti di situ akan mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar. Semono tok ya kena. Wong iso iku kuwi. Jadi assalamualaikum pun dimudah nggih. Tambahi ya ahlil kubur ya kena, ahlat diyar ya kena, ahlul bait ya kena. Monggo mang milih dhewe. Tekone sono kuwi pokoke. Ya sudah, kita lewat. Insya Allah yang ada di situ akan menjawab semuanya. Terima kasih, terima kasih. Karena dia lebih tahu daripada kita. Kita enggak tahu dia. Nah, besok akad itu mau diresmikan, diumumkan, diberitahukan kepada seluruh masyarakat di Boyolali dalam tanda petik khusus lingkungan sana, karena itu nanti yang akan banyak dilewati, banyak didatangi. Tetapi ini nanti yang datang adalah jamaah kita terutama makam. Nah, karena besok diharapkan bisa datang, sementara yang diberitahu hanya 2 bis, 1 elf tadi, maka ini masih ada bis-bis banyak dan elf-elf banyak yang belum tahu. Ya, ini tugas berat bagi panitia dan pengurus itu. Maka nanti tetap kalau di Masjid Al Anwar ditiadakan, harus ada yang menjaga di situ. Kokam di situ. Setelah datang jamaah, nanti sampai di Sunggingan juga diadang kokam agar dibelokkan. Sampai nanti di Pandian agar tidak keliru kirinya, maka diarahkan sedikit lagi masuk. Setelah masuk gang, di situ kokam juga masuk. Nah, itu insya Allah akan memudahkan kalau nanti niki pengajian ini pindah teng makam Muslim kirian. Oh, ane sing ora ngerti kan terus teng pundi niku, ngoten nggih. Lah nek wis ora neng konek sama sekali berarti bel mulai. Wah, aku ora ngerti nggone mulai wae kan. Nah, ini adalah risiko, maka perlu
dipersiapkan. Maka kalau perlu diperbanyak kokam karena kokam itu lebih dari bendera. Kan itu nggih. Jadi Pak badhe tindak makam muslim monggo. Jadi tinggal begini aja kan itu. Tapi harus dipandu dari Masjid Al Anwar. Karena nanti kalau datang jangan sampai dia kecewa, Pak ngaji ini pindah wonten mriko. Ngoten nggih? Ngaji ini pindah wonten makam muslim. Ya kita tunggu sampai nanti jam 8 kita mulai. Karena ini mendatangkan tamu itu ya goro-goro awake, mula awake dhewe kudu jibaku. Ngoten nggih? Ngundang kok kecamatan awake dhewe mah tekone Teladok. Ngendi tanggone? Malah iki ngundang aku malah takon ngendi nggone. Ngoten nggih? Kita yang punya tanggung jawab itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti diharapkan di samping sebagai tuan rumah nanti menjadi among tamunya kalau nanti masyarakat sana datang ke sana. Iya, nanti masyarakat datang sana diundang. Karena Pak Prapto tadi informasinya 1000, ngono 1000 apa Pak niku? 1000. Gendaan ini pun angka 1000, ngoten. Terus kursi. Oh, terus 1200 ngono apa? Regane, tahu kursi 1200. Oh, sewanya. Ya udah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Mungkin nih Bapak nanti yang belum mendengar, diharapkan Ibu Bapak bisa memberitahu sekaligus sebagai ujung tombak untuk suksesnya semua jamaah datang sana. Bapak Ibu sanggup mboten? Sanggup nggih. Dadi mangke ampun malah ngajani adoh meneh mulih yo. Aja ngono malah adoh men mah mulih yo. Ngoten ampun. Nggih. Dan nanti kokam mohon untuk bisa disiapkan bagaimana caranya dari Masjid Al Anwar sampai pada Kiringan itu tidak tersesat. Nah nek beliau kan rasa dipandu Pak. Biasanya nek mulai dipandu ngengkel ngarep nyoto kok dimbok iki moh gitu. Nekat. Nek tindakipun mangke kedahan niku. Ngeten Ibu Bapak. Cukup ya. Ya. Saya mohon sekali lagi besok akad Bapak Ibu datang ke sana. Saya nanti kerja untuk membuat naskahnya. Nanti di sana juga ada tag. Karena nanti tamu-tamu yang datang ya delok awake dhewe jane ngumpuli do napa. Ternyata kita ngumpul yo ngaji, Pak. Itu harus ngaji, ada acara itu. Dan kita kenalkan ngaji kita itu modelnya seperti itu. Nggih? Sebab biasanya ngaji kan tidak ada kita buatkan tag. Kalau nggih kula nggih nyusun tag niku dadine ngoten niku. Fotokopi ngantos ibune kesuwen le ngenteni ngantos yo. Kula rada di ning ora padu, Pak, ora padu. Nggih. Ayo, lah Pak Mardhon niku apa padu ngajak padu sik gitu. Wong nyusun apik-apik oh padu sik. Ngono padu sik. Nggih. Nggih, niki rawuh Mardiono. Oh, nggih. Sabar nggih Pak Mardiono iki galak ning nggih nggih ngatur nggih. Nggih, semanten monggo. Dari sana Pak. Panas dari ini.
Samson ya ora dijak wit. Lha mboten purun. Mboten enten kancane. Lah nek omah sapa? Kalih mbakne. Oke, tinggal bawa masakannya bagian ya. Berkah. Tiga lagi. Pangkuten atur nuwun. Oh seru pada Om Ji, Mak Ji monggo. Bapak. Anak masih jirameluan katanya sedih. Orang lain, tidak lele kabulkan hanya satu kali di Sari Rasa, Burat Kolbat, dan juga Bapak Buat Sari Rasa, harga promo paket 18.000 rupiah, selamat datang dan selamat berbelanja. Kita Ibu tidak akan mendapatkan harga promo, juga tidak tahu kapan pembuatannya. Bukan pas habis kan? Jam tengah kali Pak. Mas, agak maju. Agak maju. Kene baleni. Yo, pokoknya kudu ini dari sana nih moto. Yo, bulu. Aku masih tak bulu kakak dia. Yang cekal gaya bebas. Guyu gaya bebas. 2, 3. Nah, yo. Gaya bebas. Tangan di atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Mulai. Di video, ada di video. 1, 2, 3. Saya bebas. Ya.
goyang-goyang nomor bola. Terima kasih. Lah,